Jodohku bukan perjaka. Chapter 42. Terlalu sensitif. Vin gua, kayaknya nggak juga deh. Lo tahu kan gue punya adik bontot cewek si Puji. Emang kamu suka tidur kayak gini juga yang sama si Puji? Iya waktu aku belum nikah sama kamu ya tidurnya sama dia kayak gitu. Sering bercandain dia juga dan suka peluk-peluk dia. Aku jadiin guling kada. Sampai dia tuh marah-marah gitu ke aku yang. Vin, tuh lo dengerkan kata laki gue. Jadi kayaknya wajar deh kalau dia tidurnya kayak gini sama kakaknya. Lo nggak perlu kepikiran macem-macem. Aku tahu Puji dia itu 4 tahun di bawah Agus umurnya, dan aku juga sering lihat dia kalau main ke rumahnya Agus, terus waktu nikahannya si Puji juga aku datang. Agus sangat dekat dengannya. Aku juga punya adik tapi aku punya adik cowok, dan tidak pernah tidur seperti itu. Kalau dia bilang ini wajar rasa-rasanya aku salah paham saja pada Kalina. Dan lagi-lagi dua orang sahabatku ini yang membenarkan pikiranku, aku sudah beberapa kali salah paham padanya. Oke, berarti gue aja yang terlalu sensitif ya. Lo suka kali sama dia, makanya lo sensitif. Yan, kamu mah ngomongnya suka-suka aja. Seleranya si Davin nggak mungkin cewek kayak gini. Bukan aku yang protes, tapi Agus yang lagi-lagi mengomeli istrinya di saat Nana memberikan handphonenya padaku. Aku tidak mengatakan seleraku seperti apa tapi yang mereka lihat ya Lisa, kalau dibandingkan dengan Kalina jelas saja benar kata Agus, Kalina kalah. Saat seumuran Kalina, Lisa itu sangat cantik sekali dan dia pandai sekali berdandan dan selalu tampil modis. Tapi tampilan Kalina, kalau didandani seperti Lisa aku rasa dia nggak akan kalah sih. Dia itu sebenarnya cantik seperti yang dikatakan Nana. Cumaan, aku tidak mau membandingkan keduanya karena yang satu adalah mahasiswiku yang satu adalah wanita yang kucintai dulu. Entahlah sekarang aku masih mencintainya atau tidak, hubungan kami sulit. Hanya anakku Amara yang membuatku masih kepikiran tentang masa lalu kami. Ini yang membuatku menghembuskan napas. Kenapa lo, Vin? Dan lagi-lagi Nana yang melihat reaksiku kembali bertanya. Enggak, cuman penat aja, udah jam segini. Yuk bareng gue, kita rapat dulu, seruku tak ingin Nana berpikir macam-macam. Lagi pula aku juga tidak mungkin bercerita pada mereka, kalau Lisa minta uang lagi. Yang ada mereka akan menceramahiku di sini selama setengah atau sampai sejam ke depan. Tapi tetap saja sulit saat aku melihat handphoneku yang bergetar dan tahu siapa yang mengirimkan pesan. Ingat V, uang sekolah Amara belum kamu kirim. Kalau kamu nggak bisa ngasih ke aku maka jangan salahkan aku jika aku akan minta calon ayah sambungnya untuk melunasi uang sekolahnya. Dengan begitu kamu nggak akan pernah lagi dapat kesempatan untuk ketemu dengan Amara meski umurnya udah 17 tahun. Dia gak akan ngakuin bapaknya lagi yang udah bikin dia cacat seumur hidup. Haruskah sekolah di tempat yang mahal gitu? Tapi aku tidak berani bicara karena aku juga khawatir anakku nanti akan disekolahkan di sekolah yang buruk. Aku tidak mau anakku bersama dengan anak-anak yang keterbelakangan mental. Amara itu sehat mentalnya, hanya saja kakinya yang sakit. Nanti kupikirkanlah bagaimana cari uangnya, yang penting sekarang aku mau rapat dulu. Aku juga sudah berdiri, begitupun Nana. Yang, aku berangkat dulu ya. Vin, bawa motor lo jangan ngebut-ngebut. Bini gue nanti masuk angin. Makanya bawain bini lo jaket. Nana memang sering berpergian denganku. Dia adalah kaprodi fakultas kedokteran. Ya jadi banyak yang sering kami bicarakan. Masalah kampus dan Nana sering ikut rapat juga denganku meski tidak sesering aku untuk ke rektorat. Aku sendiri yang memilihnya dan mencalonkannya sebagai kaprodi karena kedekatanku dengannya, dan ini akan membuatku lebih mudah untuk bicara dengannya ketimbang aku harus mencari orang baru lagi. Tapi ini bukan nepotisme. Aku melihat kemampuannya juga, makanya aku menyarankannya, dan lagi pemilihannya itu bukan berdasarkan aku yang menentukan. Ada pemilihan juga dan semua mengakuinya. Launana memang punya bakat di bidang kepemimpinan, dia rapi dan pekerjaannya juga tidak pernah bermasalah. Dan ini yang membuatku sering jalan bareng dengannya. Tapi kami tahu batasan. Lagi pula Agus tidak cemburuan denganku. Dan aku juga tidak punya pikiran macam-macam dengannya. Cuma ya itu saja. Sudah tahu istrinya sering pergi denganku, tapi memang jarang sekali Nana membawa jaket. Ada tuh di mobil jaket gue. Cuma dia aja yang nggak mau pakai. Bawa rokok Yang. Kan aku udah bilang sama kamu gak usah ngerokok lagi, tapi ngerokok terus.
Jadi badannya tuh bau rokok. Ya kalau dicium aja nggak pernah ribut bau rokok. Meski Nana mencebik, karena ini di tempat umum dia tidak melanjutkan omelan ke suaminya. Aku berangkat. Pegangan ke si Davin yang kenceng. Dia suka ngebut. Tar kamu jatuh dia gak tahu. Aku kebirhi dia yang kalau sampai jatohin aku. Nana sudah pergi denganku sambil membawa makanan yang akan diberikan pada Kalina. Agus masih duduk di kursinya saat kami berdua sudah pergi. Dia memang belum menghabiskan makanannya dan biasanya dia yang paling lama menghabiskannya. Nah, lo jangan bilang ada rapat sama gue ya. Bilang aja lo pergi, karena ada kuliah. Biar dia nggak mikir kalau lo ketemuan sama gue. Iya gue ngerti. Tapi emang gue ada kelas lo jam 3 Vin. Han, gue juga ada konsultasi dulu Kal. Tadi gue bilang, tapi nanti 4:30 kita ada rapat lagi nah. Jawabku sambil melajukan motorku masuk ke parkiran. Aku berhenti sebentar di fakultasku untuk menurunkannya supaya Nana bisa memberikannya makanan. Iya, kalau jam segitu gue udah selesai kok. Bentaran ya. Nana sudah berjalan masuk untuk memberikan makanannya dan aku tetap menunggu di parkiran sampai mengecek lagi handphoneku. Dokter Davin, dana penelitian sudah cair 10%, tapi butuh tanda tangan dokter untuk proses penarikan uangnya. 10% dana cair itu artinya 15 M senyum di bibirku ketika melihat pesan itu. Tapi bukan berarti urusanku dengan Lisa bisa ditanggulangi dengan cairnya uang ini. Tidak seperti itu. Ini uang penelitian dan harus digunakan untuk membeli bahan penelitian. Kami akan running minggu depan dan tentu saja kami butuh modal. Sisa uang yang bisa kami manfaatkan untuk kepentingan kami sendiri dan bisa dibagi dari surplus proyek ini nanti setelah proyek selesai. Untuk saat ini semua masih harus dimasukkan ke dalam modal. Oke, apa bisa menggunakan tanda tangan elektronik? Saya tidak ke rumah sakit hari ini. Saya tidak ada praktek. Besok baru saya ke sana. Bisa dokter. Baik, kirimkan file yang harus saya tanda tangani. Tapi setidaknya sisi positif dari cairnya uang ini proyek kami bisa jalan, itu dulu saja. Masalah Lisa akan kupikirkan nanti, meski ini membuatku tak tenang juga. Apalagi memikirkan wajah putriku Amara, rasa rindu rasanya sangat besar sekali di dalam hatiku. Sudah sebesar apa dia sekarang? Berbulan-bulan aku tidak bertemu dengannya, terakhir kali kami bertemu yaitu sebulan setelah perceraian dan ada kecelakaan pada kakinya. Kalau sudah memikirkan ini, aku jadi tidak bisa tenang. Vin, udah yuk. Enggak. Sampai aku tidak fokus dan Nana kini sudah ada di sampingku. Dia memegang bahuku lalu naik ke atas motorku. Yuk, jalan. Dan seperti biasa dia menaruh kedua tangannya di pinggangku sambil menyuruhku jalan. Kalau naik motor, dia memang selalu memegang pinggangku seperti ini. Sudah biasa bagi Agus juga dan dia tidak cemburuan. Aku sendiri menganggap Nana sudah seperti adikku sendiri dan memang hubungan kami seperti ini dari dulu. Udah dimakan belum? Tanyaku sambil main gas motorku meninggalkan parkiran. Ya belum lah. Gue juga nggak tahu kapan dia makannya. Tapi nanti juga pasti dimakan kok. Kerjanya masih banyak Vin. Kalau gue bilang itu nggak mungkin selesai sehari, biasanya gue ngelesain kayak gitu tuh seminggu. Dan waktunya buat rapat itu masih ada waktu 2 minggu lagi buat ngebahas itu. Masa iya lo nyuruh dia ngerjain sehari sih? Bisa nggak pulang lo si Kalina? Lo juga ngapain ngebagoin gue ngirim pesan? Bilang itu disuruh setor besok buat rapat. Benar juga kata Nanan. Sebenarnya, kalau aku suruh dia mengerjakan seminggu, juga masih ada waktu seminggu untukku mengecek pekerjaannya. Cuma ini adalah hukuman untuknya. Jadi lihat nanti dah. Aku tidak menjawab ucapan Nana. Justru melajukan motorku saja ke tempat kami rapat dan sudah memikirkan tentang rapat kami. Aku tidak fokus lagi pada urusan Kalina, karena pekerjaanku banyak sekali termasuk mendampingi salah satu anak didikku untuk tugas skripsinya. Setelah itu aku masih ada rapat lagi dengan Nana di fakultas barulah hampir jam 6. Kerjaan kami selesai dan langit sudah menggelap. Vin, itu si Kalina gimana? Suruh tetap ngerjain kerjaannya? Dan kalau Nana tidak mengingatkanku soal ini aku juga lupa kalau dia masih di ruangan dosen. Lo jadi nggak ngajak dia ke tempatnya si Dwi nyari kacamata? Aku hanya mengangguk saja saat ditanya begini. Yuk kita ke ruangan dosen dulu Nah, anterin gue. Ntar gue suruh dia ngerjain itu besok lagi. Iyalah, nggak mungkin dia ditinggal di sini sampai besok pagi.
bisa kena kasus lo ama bonyoknya. Protes Nana, dan kami menyusuri koridor kampus. Sekarang matahari sudah benar-benar tenggelam. Aku jadi ingat saat dia menelepon kakaknya dan membahas tentang koridor rumah sakit yang sepi. Dia takut sendirian dan tempat sepi sepertinya. Perasaanku jadi tidak enak. Nah cepetan yuk, kalinya dia takut sama gelap dan tempat sepi.